Nah, Loki sekarang dalam bahaya besar tuh. Saudara kembar Akagami Sang tuh mengincarnya. Wow, plot twist kan nakama. Bayangkan sebuah dunia penuh dengan petualangan yang tak terduga itu, di mana kebebasan dan kekuatan akan bertemu dalam setiap langkahnya di Elbaf ya. Ini yang terjadi di chapter 1135 yang mengungkapkan lebih banyak misteri dan juga karakter baru yang tak kalah seru tuh. Dari Otama yang akhirnya bebas dari cengkeraman Holdem hingga kemunculan seorang wanita misterius yang juga bekerja sama dengan saudara kembar Akagami Sang palsu nih, orang menyebutnya seperti itu. Kisah ini makin rumit lagi nih teman-teman. Ada pula Kolon di sini nanti, seorang setengah raksasa dengan latar belakang kelam yang kini berjuang di tanah Elbaf, serta Franky yang mencari pohon Adam legendaris yang bisa mengubah segalanya. Nah, juga tak ketinggalan di sini nanti pemimpin desa raksasa yang mengancam dan juga terancam oleh pedang besar di kepalanya. Siapakah mereka menghadapi masa depan yang penuh dengan ancaman itu? Semua teka-teki ini hanya menunggu untuk dipecahkan nakama. Satu pertanyaan besarnya, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam kisah Elbaf itu nanti? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita Pre di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, chapter ini nggak seperti yang kita bayangkan sebelumnya ya. Ini benar-benar bikin kita itu penasaran banget. Apalagi soal karakter-karakter baru yang muncul beberapa chapter ke belakang ya. Itu memang penuh plot twist. Gokil parah sih. Tentunya kita nggak sabar banget buat ngomongin secara keseluruhannya nanti. Nah, di sini kita mulai dengan Otama ya teman-teman. Sekarang udah bebas dari cengkraman Holdem. Ini adalah hal yang udah kita duga sebelumnya sih. Karena Holdem itu meskipun dia seorang anggota bajak laut, jelas bukan lawan yang benar-benar berbahaya buat Otama kan. Apalagi setelah dia mendapatkan kekuatan dari Ki Bidanggo miliknya. Jadi apakah Otama yang akhirnya mengalahkan Holdem atau mungkin ada yang bantu dia? Bisa aja kan, karena sejujurnya buat ngalahin Holdem itu nggak perlu tahu terlalu banyak kekuatan. Yang jelas Otama akhirnya bisa bebas dan itu membuat kita semuanya lega. Ini kita jujur berharap ya kita bisa melihat lebih banyak tentang bagaimana Otama melakukannya di Wano Kuni bersama Yamato kemarin. Apakah akan ada pertarungan seru atau ada yang menyelamatkan dia secara diam-diam pada nantinya? Nah, di sini lanjut ke poin selanjutnya dan memasuki cerita intinya teman-teman. Kita bisa melihat ya, kita dibuat hal terkejut pula bahwa ada sebuah burung hantu besar yang kita semuanya udah tahu namanya adalah Biblo, yang ternyata punya buah iblis Ikunomi. Nah, di sini buah iblis itu memungkinkan Biblo itu untuk membesarkan sebuah benda-benda di sana, termasuk buku-buku di perpustakaan raksasa. Ini benar-benar konsep yang cukup aneh tapi juga keren banget. Bukannya ngeluarin kekuatan yang mengerikan, tapi justru manipulasinya ukuran benda tersebut di sekitarnya. Kemunculan Biblo itu langsung menambah pertanyaan baru. Kenapa cuma buku yang dibesarkan? Apakah ada alasan khusus? Sampai di sini kita juga masih berpikir ya, apakah Biblo sengaja membesarkan buku yang dipegang Robin itu? Kalau iya, kenapa bisa dia lakukan seperti itu? Apakah burung hantu ini cuma melihat buku itu dan seperti biasa membesarkannya begitu saja? Mungkin kita akan tahu lebih lanjut dan lebih banyak soal Biblo itu nanti ya. Tapi kita di sini secara pribadi yang paling menarik itu adalah kenapa kita nggak langsung tahu soal si burung hantu itu tersebut dijelaskan. Sebelumnya ada misteri memang tentang perpustakaan besar burung hantu itu, dan kita semuanya tuh mikir itu akan jadi sesuatu yang rumit dan kompleks lagi pada nantinya. Nah, di sini juga masuk pada pengembangan karakter berikutnya yaitu Kolon. Siapa yang nggak kaget lihat Kolon datang ke sebuah walrus tersebut, ke sebuah sekolah tersebut ya. Setelah sebelumnya kita tahu Kolon berada di dunia bawah dan ingin ikut ke Elbaf kan. Sekarang dia akhirnya sampai pula di sana. Tapi ternyata teman-teman gak gampang loh buat dia itu beradaptasi dengan kehidupan di situ. Anak-anak rasa di sana itu malah benci sama dia karena dia itu dianggap kasar dan suka berkelahi. Bahkan Kolon sendiri juga nggak suka sama mereka. Wah, nggak salah sih kalau Kolon kayak gini karena dia memang punya darah campuran, setengah manusia, setengah raksasa. Ada yang menarik di sini. Cerita Kolon tuh makin menarik lagi ketika kita tahu siapa orang tuanya. Ibunya ternyata adalah Ripley, raksasa legendaris yang merupakan bagian dari bajak laut tersebut. Ayahnya adalah seorang bajak laut manusia yang kabarnya punya kekuatan setara dengan seorang pejuang raksasa loh. Siapa tuh? Makin menjelaskan kenapa Kolon punya sifat yang keras dan juga brutal kan, dengan latar belakang seperti
seperti itu, gak heran kalau dia jadi anak yang agresif yang penuh tenaga pula. Kita jadi tambah penasaran pula sih, apakah ayah Colin yang dimaksud adalah pria yang kita lihat di dekat Pulau Elbaf? Kalau beneran berarti itu akan jadi petunjuk besar dalam ceritanya kan. Sekarang mari kita beralih ke Franky nakama. Di sini tentunya dia nggak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau teknologi maupun kekuatan. Chapter ini dia akhirnya melihat pohon Adam legendaris yang katanya berasal dari negeri tersebut. Ada informasi menarik di sini, yakni pohon Adam yang ada di Elbaf itu adalah pohon Adam tertua dan mungkin jadi akar dari semua pohon Adam yang ada di dunia ini. Franky jelas sangat tertarik dong, apalagi dia adalah seorang tukang kayu kan. Jika benar pohon ini bisa diperbanyak akan dipindahkan pula, ini bisa jadi peluang besar nih. Kita malah berpikir bisa aja kedepannya pohon ini jadi bahan baku untuk berbagai peralatan atau bahkan senjata besar. Kalau pohon Adam benar-benar bisa tumbuh kembali, mungkin kita bakal melihat lebih banyak pohon yang serupa di masa depan itu nanti. Bisa jadi ya nakama, setiap negara akan punya pohon Adam mereka sendiri dan juga akar dan sumbernya itu memang berasal dari Elbaf. Nah, di sini kita juga diperlihatkan selanjutnya panel itu yang memperlihatkan kehadiran seorang wanita misterius bersama sang yang palsu itu. Orang-orang menyebutnya sang palsu nih, entah saudara sang atau bahkan adik sang sendiri yang datang ke sebuah kastil di Elbaf. Mereka mencari seseorang bernama Loki. Wah, ternyata dia mencari pangeran tersebut. Ada dua penjaga raksasa yang dihadapi di sana ya. Wanita ini dengan kekuatan yang luar biasa langsung menyerang dan penjaga-penjaga tersebut kesakitan. Ini benar-benar menarik sob, karena kita tahu bahwa Elbaf itu dikenal sebagai rumah bagi para raksasa yang sangatlah kuat kan. Pertanyaannya adalah kenapa wanita ini dan sang palsu itu mencari Loki? Apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya tuh? By the way, Loki sendiri itu adalah putra dari Raja Elbaf yang sudah lama meninggal itu karena ya kabarnya dia yang melakukannya. Tapi kebenaran ya kita juga belum tahu ya. Mungkin karena dia adalah pewaris tahta, mereka ingin menemui Loki untuk alasan tertentu atau sebuah informasi rahasia. Banyak memang teori yang beredar, tapi yang jelas kita sedang diajak untuk memikirkan lebih jauh tentang peran Loki dalam cerita ini. Siapa sebenarnya wanita misterius itu dan apakah dia punya tujuan lain selain mencari Loki bersama sang palsu itu? Semakin banyak pertanyaan yang muncul, maka semakin sulit dong untuk menebak arah cerita ini kan. Nah, pada bagian terakhir dari spoiler ini nakama, bikin kita itu tambah mikir lagi. Salah satu pemimpin desa raksasa itu muncul dengan pedang besar tertancap di kepalanya. Luffy yang melihatnya itu langsung terkejut dan bertanya, kenapa ada pedang di kepalamu weh? Nah, di sini kita juga langsung berpikir, apakah ini sebuah lelucon atau benar-benar terluka parah si orang tersebut? Ia ternyata sudah hidup lebih dari 48 tahun dan telah melalui banyak hal besar dalam hidupnya. Jadi rasanya gak mungkin dia mati dengan cara yang terlalu gampang seperti itu ya, apalagi setelah kita melihat dia bertahan dari begitu banyak rintangan. Kalau beneran itu dia akan tewas, itu akan menjadi twist yang sangatlah besar dan jadi momen yang mengubah dinamika di desa Elbaf kan. Bagaimanapun sepertinya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berjalan di balik layar itu. Kita belum sepenuhnya tahu ya apa yang terjadi di sana. Tapi memang dalam beberapa chapter ke belakang itu sosok seperti Loki yang sudah bergerak sekarang ini untuk memulai ya cerita-cerita rangkuman-rangkuman yang baru ke depan nih. Apalagi dia sudah berkomunikasi dengan seseorang bernama Mosa kan. Loki meskipun masih terikat dengan rantai besi tersebut, dia pasti akan memainkan master plan-nya pula. Apakah akan ada seseorang yang berhasil membuka borgol tersebut? Apa janji yang sebenarnya terjadi antara Luffy dan juga Loki? Itu bakalan menarik loh nakama. Jadi kalau mau disimpulkan lebih sederhana lagi bahwa chapter 1135 ini itu membuka babak baru yang penuh misteri dan ketegangan ya. Ya di sini memang dalam beberapa panel itu bersama dengan kemunculan karakter-karakter baru, Colin dan juga beberapa orang yang muncul itu seperti orang yang mirip sang itu. Jelas ini menambah babak baru dan cerita yang bisa dikembangkan di negeri raksasa itu. Di sisi lain nakama, kisah Franky yang ingin melihat pohon Adam legendaris menambah lapisan menarik dalam ceritanya kan. Itu memperlihatkan bahwa setiap elemen dalam dunia Elbaf itu akan memiliki makna yang lebih dalam lagi. Yang paling mengejutkan memang kedatangan sang palsu dan wanita misterius yang mengejar Loki. Itu membuka banyak pertanyaan tentang niat mereka kan. Ditambah dengan kemunculan sosok yang membawa pedang di kepalanya itu semakin memperkuat ketegangan yang ada. Nah sekarang kayaknya memang sudah momen-momen kompleks itu akan segera terjadi. Setiap bagian dari cerita ini bisa aja saling terkait loh, membangun ketegangan yang menunggu untuk dilepaskan di negeri tersebut.
para raksasa-raksasa ini sudah bergerak dan orang-orang inti itu sudah ditampilkan, Loki, Ripley dan juga Jaguar di Saul. Tentu para kubu-kubu Mugiwara itu akan terlibat besar di sana. Secara keseluruhan ya, chapter itu semakin memperdalam kisah dan memperkenalkan lebih banyak misteri yang pastinya akan buat pembaca itu makin penasaran kan dengan pertanyaan yang belum terjawab nih, dan ketegangan yang memuncak itu. Kita hanya bisa menunggu gimana akhir itu terungkap dalam chapter-chapter selanjutnya dan bagaimana peran Luffy ke depannya nanti. Apakah dia akan bertemu dengan sosok yang mirip Akagami Sangs itu? Yes, ini menarik nakama. Jadi terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ya, dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.